salam sehat Tribuners. Kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program Depok hari ini. Masih bersama tokoh perubahan Kota Depok, Bang Supian Suri, calon wali Kota Depok 2025-2030. Bang, ya. Semangat Bang. Semangat. Weh. Kasih itu dong Bang, yel-yel Bang. Gini dong. Gini. Oh gini ya, Duh. kasih yel-yel ya. Iya. Buat Tribuners. Iya. Bang, bicara kesehatan nih. Iya. Kan katanya sudah Kota Depok itu sudah bisa gratis, bener nggak sih Bang? Ya, kalau cerita gratis dalam konteks UHC yang dimaksud di rumah-rumah sakit, dari sisi teori sudah. Artinya walaupun dari sisi implementasi masih banyak yang di lapangan belum merasakan konsep UHC yang ideal. Intinya sih gitu. Intinya seperti itu. Iya, intinya ideal. Konsepnya kan semua orang di Depok dianggap sudah punya jaminan kesehatan. 98%, dan itu bukan hanya Kota Depok. Depok itu kota yang boleh dibilang deadline-nya kan oleh pemerintah pusat itu 2024. Kita mengambil waktu yang terakhir sebetulnya untuk mengambil UHC itu. Kota kabupaten lain sudah jauh lebih awal daripada Kota Depok. Jadi nggak bisa diklaim itu program Depok, ini program nasional dan wajib dijalankan sebetulnya. Nah, tinggal implementasi kebijakan UHC ini benar-benar mudah dirasakan oleh masyarakat. Nah, apa yang Abang akan berikan kepada warga Kota Depok? Di luar yang dilakukan UHC, hari ini rumah sakit puskesmas kita masih berbayar, Kang Dodi. Artinya ini kan menjadi layanan buat masyarakat, kesehatan yang terdekat buat masyarakat. Mungkin boleh dibilang nggak mahal, tapi tetap aja buat masyarakat yang menengah ke bawah, ya berbayar itu menjadi hal yang memberatkan. Makanya di program pemerintah nanti saya dan Pak Chandra tentunya, insya Allah kita akan gratiskan semua pelayanan kesehatan di puskesmas. Gitu. Jadi mendukung program UHC juga sebetulnya yang memang sudah menggratiskan di level rumah sakit, pelayanan rumah sakit gitu ya. Jadi kalau rumah sakit aja udah gratis, masa puskesmas masih berbayar kan kayak gitu. Nah, yang kedua dari sisi boleh dibilang kelengkapan sarana kesehatan di level kelurahan, dalam hal ini puskesmas. Karena kita dari 63 kelurahan ini baru ada 38 puskesmas di Kota Depok. Masih jauh ya? Masih kurang jauh. Nah, kalau cerita 63 dikurang 38 lah. Artinya itu harusnya idealnya satu kelurahan, satu puskesmas idealnya seperti itu. Termasuk kalau saya melihat kan daerah-daerah perbatasan tuh untuk mengakses puskesmas tuh susah warganya. Terutama kayak daerah Bojongsari gitu kan. Itu bagaimana Bang? Ya prinsipnya sekarang memang kita harus dekatkan layanan kesehatan. Salah satunya tadi ada satu puskesmas yang hari ini untuk 2 kelurahan gitu. Jadi memang belum benar-benar dekat. Jadi akses untuk mencapainya ya agak jauh. Yang kedua tadi masih berbayar gitu. Jadi itu juga menjadi hal yang boleh dibilang ya memberatkan masyarakat. Apa nanti Abang kan jemput bola? Kalau itu secara teknis nanti kita lihat lah. Artinya kalau buat saya Depok ini nggak terlalu luas. Kalau 63 kelurahan kita udah punya 63 puskesmas, rasanya juga nggak harus cerita jemput bola. Akses kita ke puskesmas itu udah sangat dekat sebetulnya. Kita bukan daerah yang jauh dari mana-mana, rasanya harusnya bisa terakses. Tapi ya kita lihat nanti secara teknis akan seperti apa. Tapi menurut saya sih dengan menyiapkan 63 puskesmas di 63 kelurahan harusnya juga sudah cukup. Bang, bicara kesehatan nih, kayaknya Abang tertarik dengan masalah rumah sakit khusus ginjal. Emang apa sih latar belakangnya? Pertama saya ikut prihatin dengan kondisi, saya banyak diskusi dengan teman-teman yang tergabung dalam Yayasan Jaga Ginjal Indonesia, JGI ya, Yayasan Jaga Ginjal Indonesia. Ini yayasan yang memang berkomitmen 3 hal. Pertama, mereka banyak juga di antara mereka orang-orang yang terpapar gagal ginjal. Mereka berkeinginan mengedukasi orang-orang yang belum
terkena atau mudah-mudahan tidak terkena untuk menjaga kesehatannya, pola makan dan yang lainnya. Betul. Jangan sampai terpapar gagal ginjal seperti yang mereka rasakan. Yang kedua, upaya mereka adalah bagaimana memberikan motivasi semangat buat orang-orang yang memang boleh dikatakan sudah terpapar gagal ginjal, bahwa hidup belum berakhir, harus terus bersemangat, mereka harus terus berupaya berjuang gitu. Itu kan bukan hal yang gampang juga gitu. Yang ketiga, mereka mengadvokasi. Banyak yang mereka gagal ginjal di awal-awal, mereka harus dengan kegalauan dan yang lainnya, itu juga mereka hadir di sana. Tapi lagi-lagi yayasan ini benar-benar berjuang, boleh dibilang atas nama yayasan. Mereka belum, pemerintah dalam ini Kota Depok belum benar-benar hadir mensupport juga mereka. Bang Dodi bisa bayangkan, ternyata orang-orang yang terpapar gagal ginjal itu siap mereka cuci darah dikasih 2 butir telur, atau satu kegembiraan buat mereka. Jadi segitunya ya, itu hal yang sederhana tapi buat mereka sangat termotivasi. Nah, kenapa saya mengatakan concern ke sana? Ya tadi sebetulnya penyakit atau ini bisa dicegah kalau kita punya semangat yang sama dari awal untuk berperilaku hidup sehat, gitu, pola makan dan yang lainnya. Bang Dodi bisa kebayang hari ini makin banyak anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil yang sudah terpapar diabetes banyak tinggi, gagal ginjal juga. Kan dari diabetes bisa ke gagal ginjal. Ya pokoknya seperti itu ya. Jadi kebayang kalau mereka harus cuci darah sepanjang hidup mereka gitu. Bahkan bahasa teman-teman yang yayasan jaga ginjal ini, kita yang terkena gagal ginjal ini, kita yang akan miskin pelan-pelan gitu ya. Karena mereka secara produktivitas sudah tidak maksimal lagi, tapi secara kebutuhan mereka makin sangat membutuhkan dukungan. Memang kemarin saya juga dapat informasi dari di berita, banyak ada pelajar Depok yang cuci darah di RSCM gitu. Karena itu pola makan, sehingga mereka diawali dengan diabetes, kemudian gagal ginjal. Pola makan. Kayaknya memang perlu gitu ya rumah sakit khusus ginjal ya. Ya, artinya salah satu, kebetulannya kalau kita mau ngomong ideal, semua penyakit ya. Tapi buat saya salah satu saja kita ambil ini sebagai warning buat warga Depok untuk aware terhadap kesehatannya gitu, jaga kesehatannya. Salah satunya permasalahan gagal ginjal buat masyarakat. Dan yang kedua, buat warga Depok yang Allah takdirkan sudah harus mengalami itu, ya pemerintah balik lagi harus hadir bagaimana mensupport mereka, menyiapkan layanan-layanan yang maksimal. Makanya salah satunya idenya adalah bagaimana mewujudkan rumah sakit pelayanan gagal ginjal buat warga Depok gitu ya. Balik lagi, ini juga tidak harus bangun rumah sakit khusus. Rumah sakit kita yang RSUD yang ada, kita tambahkan layanan yang maksimal untuk pelayanan gagal ginjal seperti itu. Jadi Tribunas, yang dimaksud dengan Bang Supian adalah didirikannya rumah sakit khusus ginjal itu adalah bukan rumah sakit baru mungkin ya. Karena ini juga udah amanah dari Kemenkes. Kemenkes itu mengamanahkan beberapa layanan khusus yang dimaksimalkan di rumah sakit umum daerah. Jangan sampai misalkan penyakit jantung harus ke Jakarta, penyakit harus ke Jakarta gitu. Jadi pemerintah daerah bagaimana punya layanan maksimal untuk beberapa penyakit yang hari ini masih menjadi penyakit yang boleh dibilang jadi, banyak dan berbahaya. Abang kita ini akan lebih mengedukasi mungkin ya. Dia mengedukasi bagaimana pola hidup sehat terhadap generasi muda Kota Depok, kemudian juga advokasi terhadap para penderita gagal ginjal, dan mungkin membantu keluarganya gitu ya. Pastinya. Keren emang. Tapi kita berdoa jangan sampai banyak yang gagal ginjal. Iya pasti. Oke Bang, satu lagi nih Bang, mungkin kalau yang lagi tren sekarang nih tentang stunting nih. Apa nih Bang? Abang akan berikan nih. Ya, kalau cerita stunting ini sekali lagi rantainya nggak bisa kita simpulkan di satu titik ya. Jadi cerita stunting itu memang perjalanan yang boleh dibilang panjang kalau memang kita mau benar-benar menuntaskan permasalahan stunting. Kalau hari ini kita bercerita stunting, terus anak-anak yang udah masuk kategori stunting kita lakukan pengobatan, ya pasti kita akan kewalahan karena akan muncul stunting yang baru gitu. Sementara untuk mengembalikan dari anak yang stunting untuk menjadi anak yang sehat itu juga butuh effort yang besar. Makanya harus
dari hulu untuk bisa mencegahnya. Hulu itu dari mana? Bahkan dari anak-anak remaja putri, mereka udah cek, diedukasi kesehatannya. Kita sudah melakukan pengecekan terhadap anak-anak remaja putri rematri kita, dia masuk kategori anemia atau tidak. Kalau mereka masuk, bahkan persentasenya hampir 50% lebih masuk kategori anemia, yang punya potensi kalau tidak diberikan peningkatan kesehatan pribadinya, dia akan bisa melahirkan anak-anak stunting gitu. Jadi dari situ nih nyambung nih, mereka harus dicek anemia atau tidak. Bila anemia, mereka harus dikasih tablet tambah darah namanya, biar mereka tidak lagi masuk kategori anemia. Terus mereka harus jaga kesehatannya sampai menjelang mereka mau nikah. Itu harus dikeceknya. Makanya tadi nyambung puskesmas gratis. Hari ini kita mau sebelum calon-calon pengantin itu memeriksakan kesehatannya ke puskesmas untuk melihat di kondisi fisiknya dia sehat atau tidak. Karena kan dengan dia melangsungkan pernikahan sangat besok dia punya anak. Makanya sebelum punya anak dia harus cek kesehatannya. Lagi-lagi karena banyak kita dorong puskesmas KUA, udah komunikasi dengan KUA calon-calon pengantin untuk cek kesehatannya, begitu sampai puskesmas bayar. Dia biayai buat pernikahannya juga udah banyak, mau cek kesehatan terus bayar lagi gitu. Akhirnya dia udah nggak peduli, udahlah gimana nanti kan gitu. Di saat bagaimana nanti, dan di saat memang kebetulan dia punya targetnya belum sehat, besok punya melahirkan anak, ya ini pada akhirnya akan muncul anak-anak dengan kode stunting. Ini dari sisi proses dulu nih, ya dari mulai, belum lagi setelah dia hamil, diproses, dicek kesehatannya, kandungannya dan yang lainnya. Setelah dia anak lahir, siapa yang akan merawat maksimal? Kalau mohon maaf tidak dirawat maksimal orang tuanya, bisa jadi prosesnya udah bagus, begitu lahir perawatannya tidak maksimal, akhirnya bisa juga stunting lagi. Jadi panjang ya rantainya, nggak semudah yang dipikirin ya. Iya, harus panjang. Jadi memang pemerintah harus benar-benar hadir di semua tahapan-tahapan itu. Harus serius ya. Harus serius, nggak bisa cuma seremonial kalau luar biasa. Tribuners, jangan kemana-mana, masih bersama dengan Bang Supian Suri. Jangan lupa subscribe ya.